Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegitarian Agustin dengan NIM akhir 002 kelas Agribisnis A. Tujuan penyusunan program penyuluhan ada 3, yakni yang pertama, untuk menyediakan acuan dalam program penyuluhan pertanian untuk fasilitator. Tujuan yang kedua, yakni untuk memberikan acuan dalam program penyuluhan pertanian guna menyusun rencana penyuluhan oleh fasilitator. Dan yang terakhir, untuk menyediakan bahan dalam perencanaan kegiatan penyuluhan oleh fasilitator. Karakteristik Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Perlu diketahui terlebih dahulu, Situbondo merupakan daerah Jawa Timur yang memiliki lahan perkebunan khususnya tanaman tebu, sehingga dapat mengembangkan produksi jagung dengan memanfaatkan lahan perkebunan tersebut. Kabupaten Situbondo juga memiliki 4 pabrik tebu yang masih aktif dan juga terbanyak yang ada di Jawa Timur. Luas lahan perkebunan yang ada di Situbondo sendiri sebesar 7.139 hektar. Pemerintah Situbondo juga akan memperluas lahan perkebunan tebu yang masih belum berfungsi. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik. Kemudian di studi kasusnya tersendiri, yakni tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Desa Sukorejo sendiri berada pada dataran rendah dengan luas wilayah 6.474 hektar dan terdiri dari lahan pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, dan prasarana. Nah, secara umum pada pencaharian penduduk di Desa Sukorejo ini berada pada sektor pertanian dan sebagiannya lagi sisanya itu berada pada sektor perikanan atau nelayan. Mayoritas penduduk di Desa Sukorejo ini menggantungkan pekerjaannya pada bidang pertanian sebesar 80%, yaitu sebagai petani dan buruh tani dengan persentase petani 60% dan buruh tani 20%. Komoditas unggulan di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Gambaran umumnya yakni ada jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Desa Sukorejo. Jagung merupakan tanaman pangan yang penting karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jagung juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga dari jagung juga ekonomis, sehingga jagung banyak diolah menjadi produk yang mampu meningkatkan nilai tambah. Jagung mengandung karbohidrat berupa gula reduksi atau glukosa dan sukrosa, polisakarida, pati, serta terdapat kandungan lain seperti mineral dan vitamin A, B, C, dan E. Situbondo merupakan daerah yang memiliki lahan perkebunan, khususnya tanaman tebu, sehingga dapat mengembangkan produksi jagung dengan memanfaatkan lahan tersebut. Situbondo juga berada di urutan ketiga penghasil produksi jagung tertinggi dari kelima kabupaten yang memperoleh program jagung. Hasil produksi jagung di Situbondo mengalami fluktuasi, dan kemudian Desa Sukorejo merupakan salah satu desa di wilayah Situbondo yang melakukan usaha tani jagung karena banyak petani di sana yang menanam jagung. Kondisi usaha tani jagung di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Nah, Desa Sukorejo ini merupakan salah satu desa di wilayah Situbondo yang para petaninya banyak melakukan usaha tani jagung karena dengan lahan kering yang sangat mendukung produksi pertanian jagung. Kemudian produksi jagung di Desa Sukorejo dapat dilakukan sampai 2 kali dalam setahun. Jadi musim kemarau dan juga musim hujan masih bisa ditanami. Identifikasi masalah pada produksi tanaman jagung di Desa Sukorejo yakni adalah air. Air menjadi kendala dalam kegiatan usaha tani jagung. Nah, kebutuhan air untuk lahan pertanian kurang maksimal karena desa ini tergolong jauh dengan sumber air. Nah, karakteristik tanah yang ada di Desa Sukorejo sendiri yakni lahan kering, hampir mirip dengan lahan yang ada di Pulau Madura. Bedanya di Pulau Madura kebanyakan tanah
yaitu jenisnya kapur, sedangkan di Situbondo sendiri tanahnya kering tapi jenisnya tanah semacam tanah liat. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan pertanian. Metode yang dilakukan yang pertama yakni menggunakan sistem penyiraman tanaman otomatis. Nah, alat ini digunakan untuk menyiram tanaman secara otomatis dengan menggunakan sensor kelembapan tanah dan Arduino Uno sebagai komponen utamanya. Nah, alat ini juga dapat mengontrol penyiraman secara otomatis ketika tanah kekurangan unsur air. Prototipe alat penyiraman otomatis. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah contoh dari alat penyiraman otomatis. Cara kerja sistemnya yaitu yang pertama, sistem yang terdiri dari sensor soil moisture yang bekerja untuk membaca nilai kelembapan tanah. Yang kedua, ketika tanah dalam keadaan kering, maka sistem akan menyiram tanaman sampai tanah menjadi basah. Jadi akan tersiram secara otomatis. Yang ketiga, yakni ketika sudah basah, maka sistem akan berhenti dengan sendirinya, sesuai penjadwalan yang sudah ditentukan. Komponen prototipe yakni ada sensor kelembapan, relay, pompa air, dan juga LCD. Nah, berikut merupakan tampilan LCD hasil pengukuran kelembapan. Sistem penyiraman tanaman otomatis ini adalah alat yang sudah menggunakan sensor kelembapan tanah dan Arduino Uno sebagai komponen utamanya. Alat ini juga bekerja sesuai dengan kelembapan tanah yang sudah diatur. Untuk mengatasi keterbatasan musim kemarau dan memungkinkan petani agar tetap menanam tanaman di musim kemarau, maka perlu suatu produk alat pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diprogram dalam bentuk chip mikrokontroler, sehingga dapat mengontrol kelembapan tanah buatan dalam negeri sesuai dengan penggunaannya. Nah, kelembapan tanah yang terdeteksi oleh sensor secara otomatis akan menyirami tanaman. Alat akan mendeteksi apakah tanah yang ditanami kondisinya kering atau basah, sehingga alat dapat mengontrol penyiraman secara otomatis ketika tanah kekurangan unsur air. Jadi petani tidak perlu menyiram secara manual. Nah, alat ini sangat cocok digunakan dengan kondisi wilayah yang jauh dari sumber air, ditambah lagi dengan kondisi musim kemarau yang juga akan menyulitkan dalam kegiatan pengairan. Next, selanjutnya yakni ada materi penyuluhan. Materi penyuluhan meliputi yang pertama, peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian. Jadi perlu peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian yang ada di Desa Sukorejo. Mengingat di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih sangat sedikit sekali penyuluh pertaniannya. Yang kedua, peningkatan pengetahuan pertanian. Para petani yang ada di Desa Sukorejo kebanyakan sistem pertaniannya itu adalah sistem pertanian secara turun-temurun, mengingat kurangnya kinerja penyuluh dan juga kurangnya penyuluh yang ada di Desa Sukorejo mengakibatkan para petani jarang mengikuti penyuluhan pertanian, sehingga pengetahuan pertanian pada tingkat petani di Desa Sukorejo sangat minim. Yang ketiga yakni pelatihan dan praktek pembuatan sistem penyiraman otomatis. Jadi kita akan melakukan, saya sendiri akan melakukan pelatihan dan praktek pembuatan sistem penyiraman otomatis di Desa Sukorejo, sehingga para petani juga bisa melakukannya sendiri. Oke, slide terakhir penutup. Peran fasilitator di sini sangat dibutuhkan dalam masyarakat, khususnya dalam penerapan teknologi. Nah, peran fasilitator dibutuhkan untuk mendampingi petani dalam teknologi dalam pengairan pada tanaman jagung. Peran fasilitator sendiri mulai dari sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya inovasi teknologi, praktek pengelolaan panen dan hasil produksi, serta pengemasan dan pemasarannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.